Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, marilah kita lanjutkan belajar kita mengenai stack ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas bahwa pada dasarnya semua tanaman itu bisa di stack, namun ada batasan bahwa kebanyakan stek hanya bisa dilakukan terhadap tanaman dikotil. Itu disebabkan oleh perbedaan fisiologi antara keduanya. Saudara-saudara mahasiswa, bahwa biasanya pada pembuatan stek itu tidak lepas dengan apa yang disebut dengan zat tumbuh tanaman. Di para pekerja pembiak tanaman itu sudah sering memanfaatkan zat-zat tumbuh tanaman ini. Nah, kita tengok sekilas mengenai zat tumbuh tanaman ini. Jadi ada dua kelompok ya sebenarnya tentang zat tumbuh tanaman. Yang pertama apa yang disebut sebagai hormon ini, dan yang kedua apa yang disebut sebagai zat tumbuh tanaman. Di pertama hormon, kemudian kedua zat pengatur tumbuh tanaman. Perbedaan keduanya hanya pada ini. Kalau hormon itu berupa senyawa organik. Ya, jadi hormon ini adalah senyawa organik. Karena senyawa organik dia asli dibuat oleh tanaman itu sendiri. Yang mana kemudian senyawa organik ini pada konsentrasi rendah mampu mengatur proses-proses fisiologi tanaman. Jadi itu hormon. Nah, demikian pula zat pengatur tumbuh tanaman. Zat pengatur tumbuh tanaman ya sama saja dengan yang tadi sudah didefinisikan pada hormon. Dia itu memodifikasi atau mengatur fisiologi tanaman. Ya, jadi zat pengatur tumbuh ini biasanya yang bukan hormon itu zat pengatur tumbuh buatan. Sekarang kan kita tahu bahwa banyak yang tidak alami tetapi dibuat oleh manusia. Nah, zat pengatur tumbuh buatan ini bekerjanya melalui banyak cara. Jadi mereka mengaturnya itu melalui banyak cara. Yang pertama meniru apa yang dilakukan hormon. Ya. Yang kedua mempengaruhi sintesis hormon. Yang ketiga merusak hormon. Karena hormonnya dirusak, hormon kan alami ya, dirusak oleh sesuatu yang kita buat dari luar, rusak. Maka hormon itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, tetapi bekerjanya itu menyimpang dari yang sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, cara zat pengatur tumbuh tanaman ini mengatur tumbuh itu melalui translokasi. Translokasi itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau hormonnya masih alami, tidak diberi pengatur tumbuh tanaman eksternal, translokasinya masih normal. Tapi setelah diberi hormon, maka translokasinya menjadi kacau. Ya. Atau yang terakhir ini merubah site of action, merubah tempat kerja hormon. Jadi yang seharusnya hormon itu bekerjanya di titik tumbuh, dengan diganggu oleh pengatur tumbuh dari luar eksternal, bekerjanya bukan berada di titik tumbuh tetapi pindah misalnya ke tempat lain, sehingga akibatnya pekerjaan hormon itu menjadi tidak yang seharusnya. Jadi cara-cara inilah yang dilakukan zat pengatur tumbuh dalam memodifikasi
proses-proses fisiologi tanaman. Ya. Jadi dari apa yang sudah saya jelaskan, maka ini bahwa semua hormon itu mengatur pertumbuhan, tetapi tidak semua pengatur pertumbuhan adalah hormon. Mengapa tidak semua pengatur pertumbuhan adalah hormon? Karena pengatur pertumbuhan itu ada yang buatan manusia, bukan merupakan senyawa organik tadi sesuai dengan definisi hormon tersebut di atas. Beberapa pengatur tumbuh yang sering berkaitan dengan stek itu yang pertama auksin. Ya, ini adalah sejarah auksin. Sejarah auksin ditemukan di tahun 30 dan seterusnya. Ini adalah apa saja yang dipengaruhi oleh hormon auksin. Ya, mempengaruhi pertumbuhan batang, pembentukan akar, menghambat tunas lateral, rontok daun dan buah, dan lain-lain. Nah, kita stek itu kaitannya di sini ini. Kebutuhan kita membuat stek itu untuk menumbuhkan akar. Oleh karenanya banyak digunakan untuk mempercepat tumbuhnya akar pada stek. Kelompok auksin itu ada banyak. Ini yang saya sebut IAA, indol asetik acid. Ya, IAA itu indol asetik acid. Ini cerita atau sejarah-sejarah IAA. Kemudian yang kedua IBA, indol butyric acid, dan NAA, naftalin asetik acid. Ya, jadi tiga ini yang terkenal, kelompok auksin, IAA, IBA, dan NAA. Di antara ketiganya yang paling populer itu IBA, indol butyric acid. Ini paling populer. Mengapa? Karena dia paling stabil dibanding yang lain. Pengertian stabil itu tidak gampang rusak. Kalau IAA, indol asetik acid, itu gampang rusak. NAA juga ini gampang rusak, ya. NAA ini juga gampang rusak. Tapi IBA itu stabil. Ya, jadi istilahnya tidak gampang rusak. Jadi mengapa kok bisa beda karakter ini? Perlu saudara ketahui bahwa pengatur tumbuh, zat pengatur tumbuh itu rusaknya itu biasanya oleh dua hal. Yang pertama itu cahaya, yang kedua itu oleh mikroorganisme. Cahaya itu merusak struktur kimianya, mikroorganisme itu mengurai struktur kimianya. Karena diurai maka struktur kimianya berubah, maka pengatur tumbuh itu menjadi tidak. Oleh karenanya, karena cahaya ini merusak, biasanya zat pengatur tumbuh itu disimpan di dalam botol yang berwarna gelap supaya botol itu memblokir cahaya, jangan sampai cahaya bisa masuk ke dalam botol yang isinya adalah zat pengatur tumbuh. Kelompok kedua selain auksin pertama tadi adalah sitokinin dan kelompok ketiga adalah gibberellin. Ya. Ini fungsi-fungsinya tolong dibaca sendiri. Oleh karena yang lebih saya tekankan di dalam penjelasan ini adalah nanti berkaitan dengan prosesnya. Di samping tadi yang sudah saya sebutkan ada kelompok bahan-bahan alami lain. Jadi ini bahan alami tetapi dia misalnya ini etilen C2H2 itu tidak tergolong ke dalam zat organik karena tidak ada komponen oksigennya, ya. Tetapi dia mampu mempengaruhi juga pertumbuhan tanaman. Ini yang perlu kita bahas lebih detail. Ternyata saudara bahwa di dalam dunia stek keberadaan tunas dan daun itu sangat mempengaruhi pertumbuhan
steknya. Jadi ini ada beberapa ilustrasi gambar. Gambar yang pertama ini stek dengan satu daun, di sini diistilahkan sebagai single eye, dan yang kedua ini dengan dua daun diistilahkan dengan double eye. Nah, biasanya kita tahu bahwa setiap daun di sini ini ada tunas. Ya, yang demikian ini oleh karena berkaitan dengan filotaksis ya, struktur dari tumbuhan itu sendiri, tata letak daun pada tumbuhan itu sendiri. Ada jenis tanaman yang daunnya itu seperti ini, tapi ada jenis tanaman yang struktur daunnya menempel di batang itu berhadapan-hadapan seperti ini. Nah, tadi saya katakan bahwa tunas itu buds ya bahasa Inggrisnya. Tunas itu essential for rooting, penting untuk menumbuhkan akar. Mengapa? Karena tunas itu adalah auxin sources. Ternyata tunas itu penghasil auksin, sumber auksin. Ya. Ini penelitian-penelitian yang digambar secara ilustratif. Ada stek, ya. Kemudian ada di sini kalau stek normalnya kan ada tunas-tunas. Kemudian diakarkan, hasilnya terbentuk akar. Jadi maksud dari ilustrasi ini, dengan beradanya tunas ini, maka akan menginduksi terbentuknya akar. Jadi kalau Anda membuat stek, semakin banyak tunas dari bahan stek yang Anda gunakan, maka proses terbentuknya akar lebih tinggi dibandingkan jika bahan steknya itu kurang tunas, sedikit tunas oleh karena misalnya jarak antar ruasnya terlalu panjang, misalnya seperti itu. Nah, sekarang penelitian itu tadi dilanjutkan. Sekarang tunas ini dihilangkan. Di sini diistilahkan sebagai debat. Bat itu tunas ditambah kata di depannya de, berarti tunasnya dihilangkan, dikerowoki. Ya. Kemudian diakarkan. Apa hasilnya? No root. Jadi dengan hilangnya mata tunas ini menyebabkan hasilnya tidak terbentuk akar. Ya. Sekarang percobaannya lain lagi. Jadi di sini tetap tunasnya ada, tetapi pada bagian ini ya, itu phloemnya dihilangkan. Jadi kulitnya diremove, dihilangkan, dikupas. Gambarnya ini dihilangkan. Kemudian ditunaskan, ditanam, maka hasilnya no root. Ya, no root. Jadi, mengapa demikian? Tadi dikatakan bahwa tunas ini menghasilkan auksin, sumber auksin. Jika tunas dihilangkan seperti ini, maka tidak ada auksin yang untuk menumbuhkan tunas akar. Tetapi pada percobaan ini, tunas tidak dihilangkan, hanya pada bagian bawah dari tunas itu dihilangkan. Karena phloemnya itu dihilangkan, maka tidak ada aliran auksin menuju daerah yang diakarkan ini, dampaknya tidak bisa menghasilkan akar. Jadi intinya pada gambar ini
itu aliran auksin yang dihasilkan dari tunas tidak bisa mencapai site of action-nya, yaitu di sini untuk menghasilkan akar. Jadi percobaan-percobaan ini sederhana tetapi hasilnya sangat menjelaskan bahwa ternyata tunas itu penghasil auksin yang kemudian auksin itu ditranslokasi, dipindah tempatkan menuju site of action-nya, yaitu tempat menumbuhkan akar. Jika sumber tunasnya dihilangkan, maka tidak bisa menumbuhkan akar. Ya, jadi seperti ini. Jika jalurnya diblokade, maka juga tidak bisa menumbuhkan akar. Tadi. Sekarang kita bahas apa saja yang menyebabkan terjadinya penghambatan pengakaran. Jadi, namanya menghambat itu ada istilah inhibitor. Inhibitor itu ada yang berasal dari dalam bahan stek itu sendiri, maka yang demikian disebut endogenous inhibitor. Penghambat tanaman berasal dari dalam ini. Nah, ini sudah diteliti pada beberapa tanaman, misalnya pada anggur. Penelitian pada anggur ya menunjukkan bahwa dengan teknik kromatografi diketahui anggur itu ada dua stek batang anggur ya, mengandung dua penghambat. Nah, ternyata cara menghilangkannya cukup sederhana, hanya dengan dicuci saja, dicelup dengan air, maka inhibitornya itu akan luntur. Ya, jadi hanya dengan perlakuan stek anggur tuh dicuci saja, itu sangat-sangat meningkatkan persentase tumbuhnya akar. Itu pada anggur. Pada dahlia, contoh lain pada dahlia. Dahlia itu ternyata ada dua jenis ya, yang sulit berakar dan yang mudah berakar. Ya, jadi ada dahlia yang sulit kalau di stek itu sulit berakar, dan ada dahlia yang kalau di stek itu mudah berakar. Nah, setelah diteliti di antara keduanya, antara kedua macam dahlia itu, antara yang sulit dan gampang berakar, itu perbedaannya adalah terletak pada adanya konsentrasi yang berbeda. Konsentrasi apa? Konsentrasi penghambat. Jadi kalau pada dahlia yang mudah, itu penghambatnya konsentrasinya rendah, sedangkan pada yang tinggi tadi konsentrasinya lebih tinggi. Ada tiga golongan tanaman ya, yang dalam hubungannya dengan keberadaan bahan-bahan yang ada di dalam bahan stek tersebut, khususnya dalam proses pembentukan akar. Pertama adalah tanaman yang dapat menyediakan semua zat alaminya. Maksudnya di sini adalah jika tanaman tersebut di stek, dia langsung gampang tumbuh karena di dalam bahan stek tersebut sudah tersedia semua bahan alaminya untuk proses tumbuhnya akar. Jadi oleh karenanya di sini jenis tanaman yang ini sangat mudah berakar, dikatakannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tanaman yang punya kofaktor tapi auksinya terbatas. Jadi nanti di bawah ada skema bagaimana proses kimia dari terbentuk dari auksin ini harus bekerja sama dengan kofaktor. Jadi perlu Anda ketahui di sini bahwa auksin itu ternyata untuk bisa bekerja secara efektif dia harus ditemani oleh yang namanya kofaktor. Ya, jadi untuk kelompok yang kedua ini punya kofaktor tapi auksinnya terbatas. Nah, untuk tanaman yang demikian maka perlakuan pemberian auksin akan sangat nyata, signifikan, hasilnya meningkatkan jumlah akar. Mengapa? Karena memang pada bahan stek itu dia
kekurangan atau bahkan tidak mempunyai auksin. Ya, seperti itu. Yang dia punya hanya kofaktor. Berikutnya yang kelompok ketiga, dia tidak punya kofaktor. Jadi tidak seperti yang di atasnya ini. Kalau ini punya kofaktor, tetapi ini tidak punya kofaktor. Nah, kalau tanamannya ini tidak punya kofaktor, padahal kita punya pikiran, ini sulit diakarkan, diberi auksin Nah, yang demikian ini salah, karena sebenarnya bahan stek itu tidak memerlukan auksin, yang dia perlukan adalah kofaktor. Jadi nanti hasilnya kalau penelitian ini, tanaman stek ini diberi auksin berapapun akan tidak berbeda nyata, atau dalam arti pemberian auksin itu tidak meningkatkan proses pembentukan akar. Jadi itu yang dimaksud. Saya ulang, jadi ada 3 kelompok tanaman ya, yang menyediakan semua kebutuhannya, yang tidak punya auksin tapi punya kofaktor, kemudian punya kofaktor, tidak punya kofaktor, dia punya auksin. Jadi jangan selalu berkesimpulan bahwa stek yang diberi auksin hasilnya akan beda nyata. Maksudnya beda nyata itu meningkat. Tidak selalu, oleh karena kondisi dari bahan itu berbeda-beda. Ini ada pakar, namanya Hayzik. Dia menduga apa yang terjadi di atas tadi dengan hipotesis-hipotesisnya ini. Karena ketidakberadaan enzim-enzim, karena ketidakberadaan pengaktif enzim, karena ketidakberadaan substrat fenolik, ya, dan seterusnya. Ini dugaan Hayzik yang menjelaskan mengapa bisa terjadi hal-hal seperti di atas. Nah, sekarang tadi dijelaskan mengenai keberadaan tunas dalam proses pembentukan akar. Sekarang kita bahas mengenai hubungan anatomi dengan pengakaran. Jadi yang dimaksud dengan anatomi di sini adalah ya fisik dari batang stek yang akan dibuat sebagai bahan stek untuk ditumbuhkan menjadi tumbuhan baru. Pada saat kita menjelaskan 3 tahap pertumbuhan akar, yang tahap ketiga itu adalah bahwa primordia akar harus mampu menembus keluar. Nah, yang ditembus itu ini jaringan sklerenchyme. Nah, jaringan sklerenchyme. Nah, jaringan sklerenchyme ini jika keras, maka itu akan menjadi penghambat fisik bagi munculnya primordia akar ke permukaan batang stek. Ini ada penelitian pada anggur. Nah, pada anggur itu ada yang jaringan sklerenchyme-nya itu kontinu. Jadi terus melingkar, tidak putus-putus. Tetapi ada yang putus-putus. Jadi karena putus-putus maka ada tempat-tempat tertentu yang longgar, tidak tertutup oleh jaringan sklerenchyme. Nah, ini menyebabkan adanya perbedaan karakter dari batang anggur itu jika di stek. Untuk anggur yang kontinu sklerenchyme-nya ini, maka dia sulit karena akan menghalangi proses pengakaran ini. Jadi munculnya akar itu akan dihalangi. Ya. Sedangkan pada anggur yang sklerenchyme-nya putus-putus, maka dia akan lebih mudah diakarkan. Mengapa? Karena ada tempat-tempat tertentu yang bisa digunakan untuk lewatnya primordia akar keluar. Ya, jadi itu sekali lagi sklerenchyme. Nah, ternyata pada anggur sklerenchyme ini bisa yang tadi kontinu ya, bisa dipatahkan apabila kita pada saat stek itu kita pelihara beberapa lembar daun pada stek. Itu akan membantu memecahkan sklerenchyme yang kontinu itu tadi.
Ya, jadi ini sudah diteliti banyak pada anggur oleh karena anggur memang tanaman hortikultura yang sepertinya paling tua diusahakan ya sejarahnya. Ada ini ahli Jerman namanya Sack, kayak merek sepeda motor. Jadi Sack ini menyatakan bahwa kondisi mispropagation ditambah dengan perlakuan auksin itu bisa menyebabkan atau membantu memecahkan sclerenchyme ini. Jadi kalau ada sclerenchyme yang kontinu keras itu bisa dibantu memecahkannya dengan cara ditempatkan pada kondisi mispropagation dan diberi auksin. Perlu saya jelaskan di sini yang dimaksud mispropagation itu adalah stek setelahnya diberi perlakuan dan lain sebagainya itu diletakkan pada suatu tempat kombong misalnya yang kemudian diberi kabut. Jadi mist itu kabut. Jadi uap air yang sangat lembut. Cara membuatnya sprinkler dengan ukuran paling kecil diberi tekanan pompa yang sangat tinggi, maka nanti airnya akan mengabut ya, seperti cucian motor yang salju itu ya. Jadi mispropagation. Jadi itu bisa mengatasi sclerenchyme yang kontinu yang tadi dikatakan keras dan menghalangi proses tumbuhnya inisiasi akar untuk keluar batang stek. Tetapi apapun menurut Sack, pendapat yang tadi dia jelaskan, sebenarnya di dalam stek itu yang paling penting untuk menumbuhkan akar ya ada tidaknya inisiasi akar lah. Jadi biarpun sclerenchyme-nya dimodifikasi bagaimanapun, tetapi jika tidak ada inisiasi akar, maka ya tidak akan terbentuk akar. Memang ya logikanya seperti itu. Ini beberapa contoh, salah satu gambar, contoh gambar penelitian yang menjelaskan adanya karakter dari pohon ini orange ya, jeruk orange, sedangkan ini citrun. Ada dua jenis jeruk orange dan citrun. Nah, karakter jeruk orange ini kalau di stek, ini akarnya sulit tumbuh sedikit. Sedangkan karakter dari citrun ini jika di stek, dia gampang sekali menumbuhkan akar, dilambangkan oleh gambar jumlah akarnya yang banyak. Nah sekarang ditukar untuk mengetahui ini sebabnya apa. Jadi kulitnya dari citrun ini dipasangkan di orange, sedangkan kulit orange yang sulit mengakar dipasangkan di citrun ya. Ini kulitnya dari orange, dari citrun ya, sedangkan ini kulit dari orange yang sulit berakar. Jadi ditukar kulit lah ya. Jadi kulitnya batang pohon orange ini diganti kulitnya citrun, sebaliknya citrun kulitnya diganti dari batang orange. Setelah menyatu sembuh, kemudian di stek. Setelah menyatu sembuh, kemudian di stek, dipotong di sini. Ini kan sudah sembuh ini. Kalus, ada kalus. Ya, sudah sembuh, menyatu. Kemudian di stek terus ditanam. Maka Anda lihat bahwa yang ini orange yang tadinya sulit mengeluarkan akar,
ketika di stek menjadi banyak sekali keluar akar, dan akar ini asalnya adalah berasal dari kulitnya sitrus. Ya. Sedangkan pada sitrus, ini sitrus yang karakternya semula adalah gampang berakar, diganti kulitnya di stek, maka sedikit sekali akar yang tumbuh dari kulitnya orange ini. Dia malah mengeluarkan akar sendirinya dari kulit sendirinya yang di sini ini. Jadi tumbuh lebih banyak di sini. Ini asli keluarnya tetap dari kulitnya sendiri, yaitu kulit sitrus. Jadi di sini saya ulang, sitrus itu gampang kulitnya menumbuhkan akar, sedangkan orange sulit menumbuhkan akar. Jadi intinya percobaan itu adalah untuk menunjukkan ada beda karakter meskipun sama-sama jeruk antara orange dan sitrun. Ya, itu ada beda karakter. Nah, ini percobaan menunjukkan adanya pemberian daun, bagaimana stek jika ada daunnya dibanding dengan jika tidak ada daunnya terhadap tumbuhnya akar. Ya, ini secara garis besar menunjukkan bahwa yang ada daunnya itu tumbuh lebih bagus dibandingkan yang tidak ada daunnya. Sedangkan yang ini tidak diberi, yang bawah ini tidak diberi zat pengatur tumbuh ya, ini tidak diberi zat pengatur tumbuh. Tapi yang ini diberi zat pengatur tumbuh. Ya, jadi ini juga menunjukkan bahwa pengaruh dari daun terhadap proses penumbuhan akar. Kalau ada daunnya. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa dari yang saya jelaskan tadi, yaitu pertama, tadi tunas itu sumber zat pengatur tumbuh auksin yang mampu menumbuhkan akar. Nah sekarang yang kedua, ternyata keberadaan daun juga membantu proses penumbuhan akar. Jadi keberadaan tunas dan daun membantu tumbuhnya akar. Tetapi hati-hati kalau saudara inginnya menambahkan daun pada stek Anda. Jika daun ini terlalu lebar, maka daun yang lebar ini menyebabkan transpirasinya tinggi sekali. Penguapan air dari permukaan daunnya tinggi sekali. Sementara kalau stek kan ini belum punya akar. Hati-hati maka akan kering nanti. Biasanya kalau ingin menampilkan daun untuk tanaman yang daunnya lebar, ya ini dipangkas, digunting gini, ditinggalkan sedikit saja. Maksudnya untuk mengurangi besarnya laju transpirasi itu tadi, supaya tetap ada manfaat keberadaan daun bagi proses tumbuhnya akar ini. Jadi biasanya dipangkas. Nah, ini penjelasan mengenai percobaan keberadaan daun pada stek tadi ya. Tadi ahli yang namanya Sachs menyatakan bahwa ada zat-zat khusus ini pembentuk akar yang dibuat di daun. Nah, seperti tadi kan tunas, tapi sekarang daun yang bergerak ke bawah ya. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri, jelas kalimatnya juga jelas. Ada ahli lainnya nama Van der Leck ya, Belanda. Ini juga sama, bahwa tunas yang sedang tumbuh, tunas ya, tadi sudah dijelaskan di atas, tunas yang sedang tumbuh merangsang sama. Ada lagi ahli namanya Wen. Wen ini sangat terkenal di kultur jaringan. Ya, dia mainnya ekstrak. Jadi di blender, makanya dia terkenal di kultur jaringan. Jadi ekstrak dari akalipa itu kalau diberikan ke akalipa lagi
akan mendorong pembentukan akar. Nah, Wen menyebut zat-zat tadi yang asalnya dari daun dengan istilah rhizokalin. Ini istilah umum karena waktu itu belum teridentifikasi zat-zat yang menumbuhkan akar dari daun itu dan tunas itu tadi apa namanya. Maka waktu itu diberi nama rhizokalin oleh Wen. Yang kemudian oleh Bulin dan Bulin Walrat, ini suami istri orang Prancis. Nah, menyebutkan bahwa di dalam rhizokalin ini ada faktor-faktor ini, faktor spesifik dan faktor non-spesifik, dan juga adanya enzim khusus. 3 faktor menurut Bulin. Faktor spesifik itu adalah yang ditranslokasi dari daun. Yang tadi. Kalau non-spesifik itu konsentrasinya rendah, ya, dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Nah, kedua faktor tadi, spesifik dan non-spesifik, bereaksi menghasilkan peningkatan kerja rhizokalin. Jadi kesimpulannya apa saudara-saudara dari yang saya jelaskan di atas? Yaitu bahwa tunas dan daun diketahui sebagai penghasil auksin kuat dan pengaruhnya dapat diamati secara langsung di bagian bawah. Nah, bagian bawah ini adalah bagian yang menumbuhkan akar stek. Ini tadi yang saya katakan suatu gambar menjelaskan bagaimana kerja kofaktor dengan auksin. Tadi di atas kan ada ya, bahwa auksin saja itu tidak bisa bekerja baik jika tidak ditemani oleh kofaktor. Mengapa? Oleh karena auksin dan kofaktor itu harus membentuk yang namanya kofaktor kompleks ini. Ya, kofaktor kompleks ini. Nah, ini yang disebut reaksi kimianya berjalan ke kanan ke sini, ya, reaksi kimianya. Nah, di dalam proses reaksi kimianya ini ada zat-zat kimia yang fungsinya itu mendorong laju kecepatan reaksi, yaitu misalnya polifenol oksidase. Dia mendorong, tetapi ada juga zat-zat kimia lain yang menekan proses terjadinya reaksi ini. Saya gambarkan dengan arah ke bawah itu menekan, yaitu indol asetik oksidase. Jadi ini adalah perusak IAA destruction, ya, indol asetik oksidase. Ya jelas kalau IAA kan kelompok auksin. Kalau dia rusak maka auksinnya akan tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi saya ulang bahwa harus terbentuk ini kofaktor dengan IAA kompleks. Nah, ini akan berubah menjadi RNA. Nah, RNA inilah yang menginisiasi proses root initiation. Jadi inisiasi pembentukan akar menjadi primordia akar ini. Jadi inilah yang sangat penting. Primordia akar ini dikatakan oleh banyak ahli. Kalau ada sekeleran kim yang menghalangi itu tidak penting. Yang lebih penting adalah adanya root initiation yang kemudian mampu bisa keluar. Nah, saudara, root initiation ini ada yang mendorong ke atas, zat-zat yang mendorong ke atas. Artinya meningkatkan apa saja itu? Glukosa, nitrogen. Jadi senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen, kalsium, dan senyawa-senyawa lain. Ini fungsinya mendorong ke atas, mempercepat, memperbanyak root initiation. Tetapi di samping itu juga ada yang menekan terbentuknya root initiation. Apa itu? Ya ini abscisic acid, asam aksisi. Ini opposing gibberellic acid, ya. Jadi semua yang ada di atas ini menekan perakaran, mengeblok. Jadi GA ya, gibberellic acid ini mengeblok pembelahan sel. Ini ada kata blocking cell division. Jadi padahal untuk root initiation ini kan diperlukan proses atau kejadian pembelahan sel yang luar biasa banyaknya dan juga pembesaran sel yang, nah ini pembelahannya diblok
jika ada gibberellic acid maka dihambat oleh gibberellic acid ini. Inilah saudara-saudara proses-proses yang terjadi, proses fisiologi yang terjadi selama proses pembentukan akar pada stek. Sebelum saya akhiri perkuliahan ini, saya memberikan tugas seperti sebagaimana biasanya untuk mahasiswa ya yang NIM-nya berakhir ganjil ya, maka jelaskanlah gambar ini yang tadi dijelaskan oleh Pak R dalam perkuliahan terdahulu. Untuk mahasiswa yang NIM-nya genap, maka jelaskanlah gambar ini. NIM genap menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Pak R pada gambar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.